Halo, jumpa lagi. Kali ini kita bahas tentang lampu untuk kebutuhan kerja. Nah, di sini saya ada punya beberapa macam lampu karena saya ingin terus coba-coba ya untuk kerja di otomotif. Ada kalanya butuh pencahayaan, apalagi area kerja saya di luar itu kurang begitu terang kalau sudah gelap. Kalaupun siang pun juga ada kalanya masih butuh pencahayaan ekstra. Meskipun di ruang mesin terdapat cahaya masuk, tapi tetap ada tambahan kebutuhan cahaya, apalagi kalau sudah ngolong di bawah dashboard atau di bawah mobil. Seperti apa? Saksikan di video berikut. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Yang pertama saya dulu pakai yang murah ya. Ini bisa dicas. Keunggulannya dia bandnya bagus, kualitasnya lumayan lah. Ini cukup bertahan asal jangan jatuh ya, karena punya saya ada yang jatuh dan pecah. Ini bisa dilepas sebenarnya. Dia sistemnya seperti ini, ada notch garis-garis seperti ini untuk nahan. Keunggulannya dia bisa diatur sehingga ini kalau di kepala kita nunduk seperti ini kita bisa arahkan lagi, lebih nunduk lagi atau lebih naik. Tinggal kita tekan di sini. Punya dua mode pencahayaan, untuk mode cahaya sorot ataupun cahaya lebar. Untuk yang cahaya lebarnya kalau kita tekan agak lama dia bisa lebih redup, tapi untuk menghidup mematikan kita harus pencet-pencet terus ya. Keunggulannya dia cukup terang ya, cukup terang, cuman sayangnya tidak bertahan terlalu lama. Meskipun dia masih bercahaya tapi cahayanya makin lama makin meredup. Harganya murah, cukup worth it. Berikutnya adalah headlamp yang ini sudah mulai molor. Nah sudah nggak elastis lagi. Saya nggak tahu apa bedanya dengan ini karena mirip saja, tapi yang ini sudah mulai molor sehingga agak longgar. Kemudian dia untuk sistem naik turunnya, kalau yang ini tadi dia sistemnya ada notch di sini yang menahan sehingga bobotnya tidak berat dari baterainya tidak ditahan oleh plastiknya karena dia berputar pada porosnya. Oh ya, di sini ada magnet ya yang bisa kita tempelkan. Nah, kalau yang ini itu karena kadang menanggung bobotnya di sini karena engsel di sini, ada kalanya dia turun-turun sendiri. Jadi waktu kita gerak tahu-tahu anjlok sendiri. Itu nggak enaknya, tapi enaknya dia bisa diganti-ganti. Sehingga kita punya spare baterai yang lain. Kita bisa begitu habis atau sudah meredup, kita bisa langsung ganti dan langsung menyala kembali. Ada dua lampu, ini bisa nyala bersamaan karena tombolnya terpisah sebenarnya kiri dan kanan. Ada masing-masing ada mode paling terang, mode lebih redup, mode kedip-kedip, mode lebih kedip-kedip. Kita bisa hidupkan hanya salah satu saja, tidak harus keduanya. Cuman untuk menghemat baterai, ada kalanya waktu saya nggak membutuhkan cahaya, saya mesti matikan. Dan enaknya saya harus melalui 3 cycle itu. Jadi begitu nyala saya mau matikan, saya harus pencet-pencet dulu baru mati. Kemudian kelemahan lainnya ya kita harus punya charger terpisah untuk ini. Dan kalaupun tapi ini untuk baterai yang ini ya 18650 ini baterai yang lumayan banyak di pasaran. Meskipun ini semua bukan yang asli, saya punya palsu-palsu aja, tapi tidak masalah. Yang penting ada notch-nya ini. Nah, ini kebetulan dikirim dan ada notch-nya ini, tonjolannya ya saya tambahin timah solder aja. Ini juga murah, hasilnya oke. Berikutnya yang saya khusus untuk kerja awalnya adalah ini, karena saya sering lihat enaknya ini punya beberapa mode ya. Tapi kalau kita mau dari satu posisi langsung kita matikan, itu bisa kita tekan sekali aja langsung mati, hidup.
Ini ya harus pas ya. Hidup. Cuman keunggulannya ini, meskipun mahal ya, dia sinarnya stabil, tidak meredup. Begitu habis dia mati. Jadi selama pemakaian, selama dia hidup, akan hidup dengan terang. Enaknya dia bisa seperti ini, dan kita bisa putar juga. Nah, seperti ini. Bisa juga mode center di sini. Oh, atau harus dipencet, sorry. Ya, harus dipencet agak lama. Dia mode center. Dan dia di sini ada lubang, sehingga kalau pas kita tekuk seperti ini, pas di lubangnya. Kita bisa pegang seperti ini, atau kita putar seperti ini. Ya, ini lumayan tahan, jatuh-jatuh beberapa kali, enggak terlalu masalah. Hanya di dalamnya aja yang bunyi koslak-koslak. Tapi secara fungsional enggak ada kendala. Ini tuh penutupnya sudah patah ya, sudah plastik penutupnya ini, karetnya udah hilang. Ada indikator baterainya, ada hooknya, dan ada magnetnya. Magnetnya sih nggak terlalu kuat ya, jadi kalau di bodi mobil yang mengkilat itu dia bisa melorot. Cuman karena dia berat, waktu di posisi seperti ini kita fungsikan yang nggak ada magnetnya, dia bisa nahan bodinya. Berikutnya walk light. Ini murah ya, 50.000. Fungsinya seperti ini, harganya seperempatnya. Dia punya magnet yang enggak terlalu kuat. Juga sama punya hook. Tapi dia tidak bisa dipelintir-pelintir seperti ini. Jadi dia engselnya langsung di sini. Beda dengan yang Sunray. Kemudian dia nggak bisa diputar gitu. Dia modenya harus cycle ya. Jadi nggak bisa langsung hidup mati. Ini hidup, redup, mode center, mati. Hidup, redup, mode center, mati. Adalah ini. Ini juga sama, walk light juga harusnya mereknya. Nah, ini ada tulisannya walk light. Nah, kalau yang ini tadi dia masih micro USB, yang ini sudah Type C. Ini barusan saya beli, mungkin yang baru ini mungkin sekarang Type C mungkin ya, saya kurang tahu. Enaknya ada indikator baterainya, sedangkan yang ini nggak ada. Dia ada mode terang, redup, ketip-ketip, dan lampu senter. Dia lebih kecil, lebih compact, lebih ringan. Nah, ini kelemahannya karena dia ringan, sering dia terguling sendiri, berbeda dengan yang ini. Karena dia berat di bodinya, dia cukup bisa nahan dirinya sendiri, sedangkan yang ini cenderung untuk terguling. Yang ini saya belum punya pengalaman banyak ya. Nah, ini masih bisa nahan karena mungkin nggak terlalu panjang. Dia engselnya sama, agak di offset sini. Berikutnya yang saya beli adalah ini. Ini sebenarnya neck light. Jadi ini digantungkan di leher. Kemudian ini bisa kita arah-arahkan seperti ini. Sebenarnya ini lampu baca ya, lampu baca. Jadi kita bisa taruh di leher, gantungan di leher, kemudian kita bisa arahkan nyara ke buku yang mau kita baca. Masing-masing ada tombolnya, kiri dan kanan, bisa kita nyalakan terpisah. Jadi bisa cuma nyala satu. Masing-masing ada satu, redup, terang, terang sekali, mati. Redup, terang, terang sekali, mati. Ini bisa independen ya. Selain itu juga ada satu tombol di sini. Itu mengubah warna color code ya, color code. Jadi contoh ini kuning. Kalau saya pencet putih, putih banget, kuning. Jadi mungkin 3000, 5700 sama 6000 Kelvin. Harusnya oke, tapi kelemahannya di sini. Ini kalau yang ini hanya blow-through aja biar enak di leher. Kelemahannya dia kurang merangkul di leher. Jadi cenderung kalau kita goyang-goyang
akan melorot karena ini kurang merangkul. Ini plastik kaku yang kurang, istilahnya kurang jepit di leher. Jadi katakanlah kita posisikan seperti ini pun sudah ngikat gini, dia masih bisa keputar-putar, sehingga kurang enak juga kalau dipakai sambil gerak-gerak. Kalau mau buat baca mungkin oke. Berikutnya lagi adalah neckband seperti ini. Ada yang 1 strip, ada yang 2 strip, ada yang 3 strip. Ini kebetulan saya dapat yang 3 strip. Ada 2 tombolnya. Yang pertama tombol on off, ada, dan sekaligus cycle dari lampunya. Lampu putih terang, redup, kuning terang, kuning redup, merah kedip-kedip. Lampu senter di sini, lampu senternya lebih redup, dan mati. Kalau kita tahan agak lama, 2 lampu putih dan kuningnya menyala bersamaan. Kita tekan lagi, dia kedip-kedip 2 lampu, kita tekan lagi, mati. Keunggulannya yang saya suka di sini, kalau tadi kita pencet tombol power, dia akan men-cycle semua mode, padahal butuhnya saya hidup mati hidup mati. Nah, di sini ada 1 tombol lagi untuk gestur ya, untuk lambaian tangan. Kalau kita aktifkan dia warna hijau, begitu kita kasih gerakan seperti ini, dia akan mati, ada gerakan lagi dia hidup. Tapi kalau bolak-balik gini langsung hidup mati ya. Nah, ini saya masih harus membiasakan, cuman enaknya dia untuk hidup mati saya nggak harus pencet-pencet tombol, apalagi kalau tangan saya penuh dengan minyak. Hidup mati, hidup mati. Nah, kelemahannya mungkin dia nggak bisa diatur angle-nya, sehingga kalau ini saya sudah pasang di kepala saya yang harus menyesuaikan. Padahal ada kalanya mungkin kepala saya cukup miring seperti ini, tapi lampunya perlu saya tundukkan, ini akan kesulitan. Berbeda dengan yang ini, yang miring seperti ini, saya mau tundukkan lagi, bisa saya atur. Ataupun yang ini bisa saya atur meskipun mungkin kadang anjlok ya kalau yang ini. Durasi lama menyala sudah ada di video sebelumnya, bisa dilihat di atas. Sekarang kita tes nyalanya pada kondisi gelap. Ini adalah Sunray L550. Jarak cahaya sampai pojok tembok kira-kira 5 meter. Kamera exposure-nya saya lock, jadi biar ndak auto adjust terhadap terangnya. Jadi ini sepanjang pengetesan kamera handphonenya saya lock ke 1 kondisi pencahayaan gelap, nggak ada pencahayaan lain, jadi ini murni dari Sunray. Dan ini kalau saya lihat langsung tanpa kamera itu terang. Sekarang pindah ke work light yang besar. Nah, ini sudah nyala ya, nggak terlalu terang memang. Di kamera mungkin lebih redup lagi, masih bisa menerangi jarak 5 meter, cuman ya nggak terang-terang banget. Sekarang kita uji work light yang kecil. Nah, ini terasa lebih mendingan daripada work light yang besar. Meskipun nggak seterang Sunray, tapi terasa lebih terang. Headlamp yang kecil. Nah, ini jarak 5 meter ya. Cukup terang untuk lampu sorotnya, untuk lampu floodlightnya juga cukup terang. Headlamp besar ini yang bisa ganti-ganti baterai. Nggak seterang headlamp yang kecil, tapi lebih terang daripada work light yang besar. Floodlightnya untuk penerangan jalan kaki mungkin masih oke ya, tapi kalau buat kerja ya nggak terang sama sekali. Sekarang ke headband karet. Lah, ini terang ya sebenarnya ini. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan terang, tapi ini dilihat mata langsung terang. Ini saya coba mode lambaian tangan, on off pakai lambaian tangan. Seperti itu hasilnya. Sekarang kita cycle ke mode pencahayaan yang lain. Ini lampu sorot dari headbandnya. Dan ini nyala 2 lampu sekaligus, 2 strip lampu nyala sekaligus. Kita coba mode on off lambaian tangan, 2 nyala sekaligus mati, nyala sekaligus mati. Sekarang neck light atau lampu leher. Nah, ini kita coba cycle cahayanya. Nah, ini yang paling terangnya. Kita coba mode-mode warna cahayanya.
ya sekedar menerangi ya, nggak sampai terang-terang banget untuk jarak 5 meter. Tapi kalau untuk lampu baja ya sangat terang ini. Beralih ke mobil Aireo untuk tes Sunray L550. Kurang lebih seperti ini kalau pas kita kerja di mobil pada waktu gelap. Untuk Sunray ini cukup mumpuni ya untuk menerangi. Lampu walk light besar, ya lumayan lah, meskipun nggak seterang Sunray masih bisa lah, asal kerjaannya yang kita cukup hafal lokasinya ya. Kecil lampu walk light yang kecil. Nah ini malah terasa lebih terang ya, coba bandingkan, komen di bawah. Mungkin juga karena ini masih baru ya. Headlamp yang kecil. Nah ini untuk lampu sorotnya, cukup terang lampu sorotnya ya. Floodlightnya pun juga sebenarnya cukup terang juga. Cukup enak waktu terang gini, cuman yaitu nggak bertahan lama, dia sudah redup. Headlamp yang besar, ini cahayanya lumayan bertahan lama untuk tingkat kecerahannya ya. Memang nggak seterang yang headlamp kecil, tapi karena bisa diganti baterai cukup enak. Untuk headband ini saya baru punya dan terang banget ini. Enak sepertinya, cuman sayangnya nggak bisa di adjust naik turun, jadi kepala kita yang harus menyesuaikan. Nah nggak tahu nanti kalau benar-benar dipakai ketahanan baterainya sebelum redup seperti apa. LED light kita coba. Ini sebenarnya lumayan lah untuk sorot ya, terutama untuk yang paling terang. Cuman nggak enaknya dia nggak bisa stay di leher dengan diem ya, jadi gerak-gerak terus, jadi kurang nyaman juga buat kerja. Nah pas posisi gini not bad loh sebenarnya, cahayanya lumayan sih. Nah ini terang banget kan, sayang gerak-gerak sih. Baterainya lumayan awet, tapi ini sejak beli sampai sekarang belum ngecas lagi. Sayang di pengetesan lama nyala lampu yang ini ketinggalan. Di mesin Avanza untuk Sunray L550 enak sekali ya, terang sekali, ini menerangi, enak buat ngoprek-ngoprek mobil waktu gelap. Walk light yang besar, murah, harganya cukup oke lah, meskipun nggak seterang Sunray, sebenarnya masih bisa ya. Cuman memang kalau dijejerkan sama Sunray ya bumi langit memang. Untuk lampu senternya nyaris nggak ada guna. Sekarang ke walk light yang kecil, ini lebih oke terasanya ya. Apa mungkin karena masih baru, saya kurang tahu, tapi ini lampu senternya lebih berguna. Headlamp kecil, nah ini terang lampu sorotnya, cuman ada kalanya terlalu terang jadi nggak enak mantul ke mata. Floodlightnya yang enak, sayang nggak bertahan lama, cepat redup sih. Headlamp yang besar lah, ini yang sering saya gunakan, tapi yang saya gunakan bukan mode sorot seperti ini, tapi saya pakai yang mode floodlight seperti ini. Lumayan terang sih, meskipun nggak seterang Sunray. Paling enak memang Sunray, cuman ya buat backup kalau pas habis lama casnya. Headband ini saya baru punya, saya yang pingin ya mode on off dengan lambaian tangannya, dan ternyata terang ya, tinggal dilihat apakah dia cepat redupnya apa enggak. Kalau lumayan bertahan lama ya bagus lah. Nah ini mode paling terangnya ya. Berikutnya night light atau lampu leher. Sebenarnya enak loh, sayang ini goyang-goyang, jadinya nggak nyaman waktu pemakaian karena terus gerak di leher. Gak tahu gimana caranya biar bisa ngakalin nggak gerak-gerak di leher ya, karena dia batang di lehernya dari plastik keras ya, jadi gak bisa diakalin lagi biar lebih megang ke leher.
Mungkin kapan-kapan saya coba pasang di topi mungkin ya, dijepit di topi mungkin lebih enak mungkin ya, kapan-kapan kita coba. Oke, demikian sepintas review untuk lampu-lampu kerja otomotif. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.